Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu godaan yang muncul di dalam diri kita adalah sikap sombong. Seringkali manusia bisa jatuh dalam dosa kesombongan, yakni kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Ini bisa nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sendirilah masing-masing yang bisa menilai apakah saya bersikap sombong atau tidak di hadapan Allah.
Kalau saya merenungkan bagaimana bentuk kesombongan yang bisa muncul dalam diri saya sendiri adalah, misalnya ketika mungkin ada orang yang diajak untuk dibaptis misalnya. Orang-orang yang belum mengenal Yesus misalnya. Mungkin sudah mengenal lalu kemudian kita mengajaknya untuk dibaptis. Kita bisa melihat bagaimana reaksi orang tadi. Kalau orang merasa tidak butuh baptisan, itulah bentuk kesombongan manusia. Yang lain lagi adalah, kalau mungkin kita diingatkan untuk rajin mengikuti Ekaristi, kita bisa melihat bagaimana reaksi kita. Kalau kita lama tidak ke gereja, tidak muncul di gereja, kemudian ada yang mengingatkan dan mengajak untuk kembali ke gereja, bentuk kesombongannya adalah kita menolak, kita merasa tidak butuh Tuhan. Kita merasa baik-baik saja, walaupun saya tidak pernah ke gereja. Kalau ada orang yang menolak ajakan tadi, maka itu sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam diri kita ini masih ada kesombongan tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diajak oleh Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Apa untungnya kalau kita mungkin bertanya, kalau orang mungkin berpikir bisnis untung rugi, apa untungnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apa untungnya ketika kita menyatakan dengan iman bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa? Atau dengan bahasa lebih positif, bersama Tuhan ada banyak berkat. Ini juga bentuk sikap rendah hati. Lalu pertanyaannya, apa untungnya kalau kita bersikap rendah hati di hadapan Allah? Ternyata untungnya banyak sekali. Ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan akan memberikan banyak berkat untuk anak-anaknya yang beriman dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya kehendaknya supaya kita alami di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu apa bagi kita semua? Kehendak Tuhan adalah supaya kita semua berada di tempat di mana Yesus saat ini berada, yakni di dalam kerajaan surga. Itulah kehendak Allah. Mengapa kita semua datang ke gereja? Mengapa ada banyak imam yang ditabiskan kemudian dengan penuh semangat menjadi pewarta Injil di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok? Semuanya untuk apa? Untuk apa uskup susah-susah mikirin umatnya, para imam mikirin umatnya, para misionaris juga datang ke tempat yang terpencil untuk mewartakan Injil? Untuk apa semuanya? Semuanya adalah supaya banyak manusia diselamatkan. Tujuannya adalah supaya kita bersatu dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Keselamatan dan hidup kekal adalah puncak dan tujuan akhir dari seluruh pesiaran hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia bukan hanya sekedar mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu untuk apa? Semuanya kosong. Gelar tinggi-tinggi buat apa juga? Sampai gelar profesor, doktor, dan lain sebagainya. Kalau hanya itu yang menjadi tujuan hidup manusia, ternyata semuanya akan berakhir pada kekosongan. Karena memang tujuan pesiaran manusia adalah keselamatan dan hidup kekal. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau saya merenungkan, hidup di dunia ini memang seperti bandara. Kalau Bapak Ibu mau ke luar negeri, mau ke luar kota, luar pulau, mungkin naik pesawat terbang, maka kita pasti akan datang ke bandara. Seperti itulah hidup manusia. Hidup kita di dunia masing-masing itu seperti bandara.
kita nanti semuanya akan pergi menuju ke tempat hidup yang kekal, hidup di akhirat. Semua orang ingin berumur panjang, semua orang ingin selalu sehat. Tapi ternyata penuaan fisik kita tidak bisa dilawan. Ada hukum alam yang juga bekerja, yakni penuaan di dalam diri kita. Apapun yang fisik duniawi bisa hancur. Yang tidak bisa hancur oleh apapun, kecuali diri kita yang menghendaki adalah satu-satunya adalah iman. Harta yang Tuhan berikan kepada manusia yang paling berharga, yang tidak bisa direbut oleh apapun, oleh siapapun, tidak bisa hancur oleh dunia, hanya satu, yakni iman. Tapi iman bisa hilang kalau kita sendiri yang melepaskan. Ketika ada orang yang sudah diberi anugerah iman oleh Tuhan, lalu kemudian dia melepaskan, pada saat itulah iman itu hilang. Iman adalah harta berharga yang menjadi modal kita untuk bersatu dengan Allah, dengan para kudus di dalam kerajaan surga. Karena itu selalu Tuhan mengingatkan kita semua, jangan pernah menjual iman. Jangan pernah menjual harta yang paling berharga ini dengan sesuatu yang duniawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kita sungguh-sungguh memelihara iman ini dengan penuh kesetiaan. Tumbuhkanlah iman yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Rajin berdoa, rajin mengikuti ekaristi, mau sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan kita. Yang mungkin gampang tersinggung sekarang belajar menjadi orang yang sabar. Yang gampang marah juga belajar menjadi orang yang sabar. Yang gampang protes juga belajar menjadi orang yang bisa nerima dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya iman, benih iman yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah iman. Nanti yang enak siapa? Yang enak kita sendiri. Yang akan merasakan dampaknya ketika kita sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah-buah iman adalah kita sendiri. Kita akan mengalami hidup yang penuh damai, mengalami kebahagiaan, sukacita, dan puncaknya adalah Tuhan akan mengaruniakan rahmat, keselamatan, dan hidup kekal bagi kita semua.